Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai logika matematika dengan judul ekivalensi. Sebelumnya kami yang beranggotakan Yesi Ramadona NPM 1911060456 dan Yulisa dengan NPM 1911060459. Baiklah, kita mulai. Di sini terdapat tabel kebenaran proposisi di mana ada 5 kolom tabel, yaitu ada proposisi tunggal dan proposisi majemuk. Untuk proposisi tunggal yaitu dengan terdapat pada kolom 1 dan 2, sedangkan untuk kolom 3, 4 dan 5 merupakan proposisi majemuk. Di sini yang kita perhatikan yaitu pada kolom 4, 5, bagaimana hasil pada baris pertama. Untuk kolom 4 dan 5 hasilnya sama, di mana untuk baris pertama kolom keempat itu ada false, di bawahnya baris kedua true, dan baris ketiga dan keempat true. Begitu juga dengan kolom yang kelima, hasilnya sama seperti pada kolom keempat, yang dimana nilai kebenarannya sama. Artinya dua proposisi ini merupakan proposisi yang ekivalen. Selanjutnya, pernyataan ekivalen yang kedua yaitu pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama untuk semua kasus yang mungkin disebut ekivalen secara logika. Di sini sudah ada tabel yang berisi 5 kolom. Untuk 4 kolom pertama diambil dari pernyataan yang ekivalen yang pertama tadi. Hanya saja masih ada satu kolom lagi yaitu sebagai kolom tambahan untuk mengetahui isi dari kolom kelima, ataupun dari mana kita mendapatkan hasil dari kolom kelima, yaitu dengan cara melihat di kondisional dari kolom 3 dan 4, di mana apabila nilai di kondisional itu akan benar jika kedua kolom memiliki nilai kebenaran yang sama. Jika kolom ketiga salah dan kolom keempat salah, maka nilainya benar. Tapi jika nilai kebenarannya pada kolom ketiga salah dan pada kolom keempat benar, atau nilai kebenarannya tidak sama, maka nilai untuk kolom kelima adalah salah. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa pernyataan pada kolom ketiga dan kolom keempat merupakan dua proposisi yang ekivalen. Selanjutnya ada ekivalen secara logika dengan tabel di samping menunjukkan hukum-hukum yang memberikan ekivalen dari proporsi yang secara umum. Di sini pada baris pertama di mana hal tersebut termasuk dalam hukum identitas. Selanjutnya untuk kedua dinamakan hukum dominasi. Selanjutnya untuk baris ketiga yaitu disebut dengan hukum idempoten. Selanjutnya dinamakan dengan hukum negasi ganda. Untuk baris kelima dinamakan hukum komutatif. Kemudian di bawahnya untuk pernyataan ini dinamakan hukum asosiatif. Untuk baris ketujuh di mana pernyataan ini dinamakan hukum distribusi, dan pada baris ke-8 dinamakan hukum De Morgan. Kemudian di bawahnya untuk hukum absorpsi, dan untuk baris yang terakhir yaitu hukum negasi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Yesi Ramadona, yaitu pembuktian ekivalensi proporsi. Di mana di sini kita menggunakan dua metode. Yang pertama, kita menggunakan metode tabel kebenaran. Yang kedua, kita menggunakan metode sekumpulan ekivalensi. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu tunjukkan bahwa negasi P atau negasi P dan Q dan negasi P dan negasi Q adalah ekivalen secara logika. Di sini kita akan melakukan pengecekan ekivalensi posisi dengan menggunakan metode yang pertama, yaitu metode tabel kebenaran. Soalnya, tunjukkan bahwa negasi P atau negasi P dan Q dan negasi P dan negasi Q adalah ekivalen secara logika. Maka di sini kita akan membuat tabel dengan 8 kolom. Untuk itu, kita melihat dari soal pada saat terdapat P dan Q, maka dua kolom pertama kita isi satu kolom dengan huruf P dan satu kolom lagi dengan huruf Q. Kemudian, karena di soal ada negasi P dan juga ada negasi Q, maka di kolom ketiga kita isi dengan negasi P dan kolom keempat kita isi dengan negasi Q. Untuk kolom kelima kita ambil dari negasi P dan negasi Q. Dan untuk kolom keenam kita ambil dari yang di dalam kurung yang pertama, yaitu P atau negasi P dan Q.
untuk seterusnya kolom ke-7. Hampir sama seperti kolom ke-6. Hanya saja pada kolom ke-7 ditambah dengan negasi, sehingga ditulis negasi P atau negasi P dan Q. Dan yang terakhir untuk kolom 8 diisi dengan negasi P dan negasi Q. Jadi, bagaimana kita mengisi tombol-tombol ini untuk hasil pembuktian? Maka kita mempunyai 4 kemungkinan, yaitu P dan Q sama-sama benar, atau P dan Q sama-sama salah, dan juga bisa ada kemungkinan P benar dan Q salah, atau Q salah dan P benar. Maka jawabannya seperti kolom 1 dan 2. Untuk kolom ketiga dan keempat, karena ada tanda negatif negasinya, jadi untuk itu nilai dari kolom pertama dan kolom kedua maksud saya gini. Nah, kan di kolom pertama, misalnya di baris pertama ada T, maka untuk negasi P itu sebaliknya, berarti jawabannya atau hasilnya yaitu F atau salah. Hal itu juga berlaku untuk kolom ketiga dan kolom keempat. Untuk kolom selanjutnya yaitu kolom kelima, yaitu negasi P dan Q. Nah, karena ini maka hasilnya akan benar jika keduanya atau kedua pernyataannya sama-sama benar. Namun akan bernilai salah jika salah satu kedua dari pernyataan tersebut bernilai salah atau kedua-duanya bernilai salah, maka hasilnya salah. Dan untuk hasil pada kolom kelima seperti pada gambar. Di sana dapat kita lihat bahwa pada baris pertama keduanya sama-sama salah, maka nilainya salah. Pada baris kedua, pernyataannya ada yang salah dan ada yang benar, maka nilainya salah. Begitu juga seterusnya. Dan untuk nilai yang terdapat pada kolom ke-6 yaitu akan salah jika kedua pernyataannya sama-sama salah, dan akan benar jika kedua pernyataannya benar. Namun juga ketika dari kedua pernyataan tersebut salah satunya benar dan satunya salah, maka pernyataan bernilai benar. Untuk nilai kolom ke-7 kita bisa lihat saja dari kolom ke-6. Dari kolom ke-6 tidak ada tanda negasinya, maka untuk kolom ke-7 yang ada tanda negasinya, nilainya merupakan nilai kebalikan dari kolom ke-6. Karena di kolom ke-6 ada T, maka di kolom ke-7 kita isi F. Dan yang terakhir yaitu negasi P dan negasi Q. Untuk menentukan nilai, kita melihat dari kolom ketiga dan kolom keempat. Karena tanda antara negasi P dan negasi Q adalah dan, maka nilainya akan benar jika kedua pernyataannya sama-sama benar. Namun, jika kedua pernyataan sama-sama salah ataupun salah satu dari pernyataan salah, maka nilainya salah. Maka untuk nilai kebenaran dari kedua proposisi yang terjadi, yaitu kolom ke-7 dan kolom ke-8 nilainya sama. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa kedua proposisi ini merupakan ekuivalen secara logika. Sekarang kita lanjut untuk slide selanjutnya, yaitu pembuktian dengan solusi metode yang kedua, yaitu dengan menggunakan
tabel ekivalensi, yang dimana di sini terdapat hukum-hukum untuk pembuktian dengan menggunakan tabel ekivalensi. Dari soal kita ambil salah satu bagiannya. Di sini kita akan mengambil yaitu negasi P atau negasi P dan Q, yang dimana negasi P atau negasi P dan negasi P dan Q akan ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Untuk pengerjaan pertama kita menggunakan hukum De Morgan, karena dalam hukum De Morgan apabila kurungnya kita hilangkan maka tandanya akan berubah. Nah, dapat kita lihat pada hukum De Morgan yaitu kita lihat yang bagian bawah. Maksud saya yang bagian bawah. Nah, yang bawah itu kan negasi P atau Q akan ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Maka untuk pernyataan yang akan kita buktikan, negasi P dan negasi P dan Q. Untuk langkah yang kedua kita masih menggunakan hukum De Morgan, yaitu yang kita ubah yaitu dari negasi P dan Q akan kita ubah menjadi negasi P atau negasi Q. Untuk langkah ketiga kita menggunakan hukum negasi ganda, dan yang kita ubah masih yang bagian kanannya yaitu negasi P atau negasi Q, dimana pada hukum negasi ganda yaitu negasi P sama dengan P. Maka untuk langkah selanjutnya negasi P akan kita ganti P, maka hasilnya yang kita tulis di bawah yaitu negasi P dan negasi P atau negasi Q. Untuk langkah selanjutnya kita menggunakan sifat distributif. Maka untuk hasilnya yaitu negasi P dan P atau negasi P dan negasi Q. Untuk langkah selanjutnya kita menggunakan hukum komutatif, yang dimana untuk dalam kurung yang pertama akan kita tukar posisinya yaitu menjadi P dan negasi P. Untuk yang selanjutnya tetap sama. Nah, untuk langkah selanjutnya kita menggunakan hukum negasi, yang dimana pada hukum negasi yang bawah yaitu P dan negasi P sama dengan F. Maka di langkah yang sebelumnya kan ada yang di kolom pertama yaitu P dan negasi P, maka itu akan kita ubah menjadi F. Nah, jadi untuk hasilnya di langkah ini yaitu F atau negasi P atau negasi Q. Untuk langkah selanjutnya kita menggunakan sifat komutatif atau kita bisa memindahkan posisinya. Nah, pada langkah sebelumnya F atau negasi P dan negasi Q, maka akan kita balik menjadi negasi P dan negasi Q atau F. Untuk yang di dalam kurung yaitu negasi P dan negasi Q, kita anggap saja P. Nah, kemudian kita lihat pada tabelnya itu pada hukum identitas, yang dimana P atau F akan ekivalen dengan P. Maka di sini yang di dalam kurung kita anggap P. Jadi untuk hasilnya negasi P dan negasi Q. Karena kan tadi kita sudah menggunakan hukum identitas. Jadi yang di dalam kurung kita umpamakan P dan atau
atau untuk hasilnya ya tetap yang di dalam kurung. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.